Selamat siang kakak-kakak semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Darin Hermawan dengan NIM 036 dari Ilmu Kelautan kelas A. Di sini saya akan membuat video mengenai olah data modul gelombang dari data yang sudah diberikan. Langkah pertama di sini adalah kita memindahkan data-data yang bagian periode ke sebelah kanan. Oke, nah di sisi sebelah kanannya data tadi aku tulis NIM aku. NIM aku itu 036 berarti 0,36. Oh iya, sebelum itu ini diurutin dulu. Ini diurutin dulu, kita pakai sort and filter dari smallest to largest. Sort. Oke, ini udah urut semua. Ada nomor, tinggi puncak, tinggi lembah. Di sini aku mau bikin tinggi gelombang. Terus bagian periodenya mau agak dibesarin. Coba dibesarin. Terus ini tadi aku copy sampai ke bawah. Oke, udah sama semua. Sekarang data untuk cari tinggi gelombang itu pakainya rumus sama dengan buka kurung tinggi puncak dikurang lembah puncak tinggi lembah, tutup kurung, enter. Nah, ini tinggi gelombangnya udah ada, tinggal di drag ke bawah aja biar semua datanya ada. Terus sekarang untuk yang periode gelombang, itu buat mencari periode gelombang itu pakainya sama dengan buka kurung data yang tadi ditambah sama NIM, tutup kurung, enter. Nah, ini periode gelombangnya udah ada. Terus ini langsung di drag ke bawah aja sama kayak tadi. Nah, ini udah kelihatan data, berarti kita udah ada data untuk tinggi gelombang, periode gelombang, sama tinggi puncak dan tinggi lembah. Oke, terus setelah itu kita scroll ke bawah di bagian ini kita tulis jumlah H dan T minimum, H dan T signifikan, H dan T maksimum, yang terakhir korelasi. Nah, untuk rumus cari jumlah pakai sama dengan sum kita pakai angka atau data dari sini semuanya ke bawah, data dari tinggi gelombang, udah kurung, enter. Nah, ini udah tahu jumlahnya untuk yang tinggi gelombangnya. Sekarang kita cari H dan T minimumnya pakai rumus sama dengan average. Kita pakai data dari D2 sampai D21. Oke, enter. Nah, selanjutnya kita pakai untuk cari H dan T signifikan sama dengan average juga. Tapi kita pakai datanya dari D2 sampai D67. Oke, selanjutnya untuk cari H dan T maksimum sama rumusnya juga kita pakai average. Tapi kita pakai datanya dari D2 sampai data yang terakhir. Bentar. Oke, untuk cari korelasi itu rumusnya sama dengan korel. Nah,
Karena di sini perintahnya pakai array 1, array 2, jadi di sini kita pakai data tinggi gelombang dari atas sampai bawah. Terus karena perintahnya dia itu pakai titik koma, jadi aku pakai titik koma. Terus array 2 itu kita pakai yang periode gelombang. Oke, enter. Nah, ini udah ketemu untuk jumlah HDNT minimum, signifikan, maksimum, sama korelasinya. Terus kita lakuin yang sama juga di sebelahnya. Untuk jumlah itu sama kayak tadi, kita pakai sum. Datanya dari atas sampai bawah juga. Oke, enter. Nah, terus kita cari HDNT minimumnya sama kayak tadi, sama dengan average. Kita pakai data D2, berarti kita pakai E2 sampai E21, enter. Terus buat yang HDNT signifikan kita pakai average juga, berarti datanya kan dari atas sampai 67, enter. Terus kita cari HDNT maksimum sama average juga, tapi kita pakai semua data. Enter. Nah, buat yang korelasi itu kita nggak perlu cari buat yang di bagian periode. Nah, selanjutnya kita udah ketemu nih, kita udah ketemu data-data ini. Sekarang kita bikin grafik. Kita insert, kita ke bagian scatter, kita pilih yang pertama. Nah, ini mau dibesarin lagi. Oke, caranya adalah kita select data, klik kanan select data, kita add buat. Oke, jadi kita namain ini adalah regresi gelombang. Untuk series value-nya kita pakai series X value-nya kita pakai yang periode gelombang dari atas sampai bawah. Oke, ini Y value-nya itu kita pakai yang kita pakai data yang tinggi gelombang, sama dari atas sampai bawah. Oke, enter. Nah, oke. Ini udah ada regresi gelombang, terus di sini juga udah ada data-data yang bagian horizontalnya. Kita klik OK. Nanti dia akan muncul seperti ini. Ini kita pilih axis styles-nya dulu, legend, trendline. Udah. Ini mau dikasih judul dulu. Ini dikasih judul dulu. Ini tinggi gelombang, yang ini periode gelombang. Oke, selanjutnya udah dikasih nama. Ini kita pilih bagian trendline itu, ke more option. Habis itu ini dicentang display equation sama display R square. Nah, ini dipindahin jadi ke sebelah sini. Oke. Setelah itu ini hasil grafiknya dari data yang udah kita peroleh dari tinggi puncak, tinggi lembah, tinggi gelombang, periode gelombang, sama pakai NIM kita. Nah, itu tadi untuk grafiknya juga udah kelihatan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.